Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Gimana kabarnya nih? Bisa dengaran suaranya Fania? Keisha? Elena? Jelas suaranya? Halo? Nggak kedengaran? Halo? Bisa dengar suaranya? Halo? Waduh, kecil. Udah lah ya. Oke, kita lanjut ya. Mungkin sinyal lagi susah kali ya. Ya, evaluasi nilai tryout terakhir tuh. Tryout 8 bagus nilainya ya, keren. Nilainya udah mantap-mantap ya, mudah-mudahan nanti sukses semua. Oke, untuk materi kali ini integral di sini. Integral disebut sebagai bahasa lainnya adalah anti diferensial atau anti turunan ataupun lawan dari turunan itu gitu ya. Nah gitu. Jadi kebalikan dari turunan adalah integral, seperti itu sebenarnya sih. Kayak gitu ya definisinya. Jadi kalau turunan itu pangkatnya turun 1 ya, maka kalau integral pangkatnya bertambah 1 begitu, naik 1, kayak gitu aja. Jadi definisi integral sebenarnya adalah ya anti turunan begitu. Nah, jadi sifat dan rumus integral mari kita lihat. Rumus dasar integral di sini ada. Sama seperti rumus dari turunan ya kan. Rumus turunan juga 1, maka rumus integral juga sebenarnya cuma 1, yaitu yang ini. Integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1. X pangkat n tambah 1 ditambah suatu konstanta c. Dengan syarat n tidak sama dengan min 1 ya. Karena kalau n-nya min 1 di sini jadi 1 per 0 kan. Khusus untuk n min 1 kita menggunakan rumus 2 gitu ya. Ada integralnya tapi di rumus 2 itu seperti itu. Ya. Jadi integral itu seperti itu ya, anti dari turunan gitu. Jadi kalau kita lihat turunan, kalau kita punya fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5. Terus kita juga punya fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5 gitu ya. Maka kita tahu turunannya ini kita tuliskan sebagai f aksen dari x, atau katakanlah kita simbolkan sebagai f kecil simbolnya gitu ya. Begini. Maka turunannya ini adalah 6x. Nah, begitu juga yang ini, kalau kita simbolkan sebagai f aksen dari x adalah turunannya, atau kita sebut sebagai fx, turunannya adalah 6x. Ya. Maka kalau f kecil x ini ataupun turunan ini kita integralkan, simbolnya seperti ini, seperti cacing-cacing ini ya. Sebenarnya itu huruf S ya, sigma gitu ya, penjumlahan gitu, artinya begitu. Jadi integral dari fx terhadap variabel x ditulis begini, integral fx dx berarti sama dengan integral dari 6x dx gitu. Maka hasilnya sama dengan ya 6x ini kalau dibalikan jadi apa? 3x kuadrat gitu ya kan. Nah, cuman di sini ditambah gitu.
apakah ditambah 5 atau ditambah min 5? Nah, ini yang jadi masalah. Karena setiap turunan konstanta, baik dia positif, negatif, besar ataupun kecil, setiap turunan konstanta pasti 0. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa fx 3x kuadrat tambah 5 dengan 3x kuadrat dikurang 5, turunannya sama gitu loh. Sama-sama 6x. Berarti di sini kita nggak bisa dong membuat integral dari 6x dx ini sebagai 3x kuadrat tambah 5. Nggak bisa. Jadi di sini cukup kita buat sebuah konstanta C begitu. Karena C itu bisa berapa aja. Ya. Jadi inilah rumus dasar daripada atau apa namanya? Teori dasar daripada integral gitu ya. Nah, permasalahannya tidak semua fungsi kita tahu fungsi asalnya seperti ini. Iya kalau kita lihat ya kan. Nah, tapi kalau kita amati, kita dapat kesimpulan secara umum nanti bahwa 6x itu kalau diintegralkan jadi 3x kuadrat, dapat kita lihat pangkatnya naik 1, bertambah 1. Kemudian 6-nya dibagi 2 gitu, jadi 3. Sehingga didapatkanlah rumus ini, rumus dasar integral itu gitu ya. Jadi prosesnya integral 6x dx kita dapatkan menjadi 3x kuadrat. Kalau kita tidak tahu fungsi asalnya awalnya seperti ini gitu ya, maka prosesnya adalah dia pangkat 1 jadi 6 dibagi 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ditambah sebuah konstanta. Seperti itu prosesnya ya. Maka jadi 3x kuadrat ditambah C. Sesuai dengan rumus dasar dari integral ini. Nah, khusus untuk integral dari x pangkat min 1 ataupun integral dari 1 per x dx ya, khusus integral seperti ini x pangkat min 1 dx sama dengan integral 1 per x dx begini, maka ini hasilnya adalah logaritma natural x ya ditambah sebuah konstanta kayak gitu. Jadi khusus untuk integral x pangkat min 1 logaritma natural, itu rumus yang kedua, yang B ini. Kemudian di sini kalau rumus integral suatu bilangan konstan, integral a dx itu cukup dikasih x aja, selesai ya, seperti itu ya. Tapi jangan lupa selalu ada plus c-nya ya. Jadi misalkan integral 4 dx, ya udah hasilnya adalah 4x tambah sebuah konstanta kayak gitu. Terus lagi misalnya integral 1 dx gitu kan. Ya udah. Berarti integral 1 dx kadang-kadang cuma ditulis integral dx doang begini. Ya udah, ini berarti jawabannya x. Ini apa sih? Berisik banget grup apa ini ya. Tutup aja lah. Sialan benar ini. Lagi tombol penutupnya. Oke ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk nilai adik-adik di integral ini lumayan kurang ya. Paling tinggi 80, tapi yang nilai 0 ada 3 orang. Ya, 80 cuma 1 orang. Jadi udah banyak yang lupa ini rumus integralnya ya. Ini kita ulang ya. Oke. Kita ulang. Oke ya. Mana yang cas HP? Kemudian rumus yang keempat di situ. Integral e pangkat x dx. E itu bilangan natural ya, bilangan Euler. Integralnya itu kayak gitu, nggak berubah ya. Jadi integral e pangkat x dx ya dia juga gitu ya, e pangkat x tambah c juga gitu. Ya kalau diturunkan pun dia gitu juga, nggak berubah juga ya, kebal gitu ya, diturunkan nggak berubah, diintegralkan nggak berubah juga. Itu bilangan e itu ya.
nggak bergeming dia. Ya udah itu nggak kita tulis dengan lebih panjang lebar lagi, ya udah ini pokoknya gitu. Dan ini rumus-rumus BCD ini jarang lah digunakan ya. C sih sering ya, rumus integral konstanta pasti sering. Tapi yang super X ya untuk tingkat SMA jarang. Cuman ya kalian harus tahu ini bahwa ini logaritma natural ya. Oke, next. Kita lanjut ke halaman berikutnya. 1, 2, 3. Nah, di sini kita berjumpa dengan sifat-sifat integral. Jadi kalau di sini ya kita lihat sifatnya ini. Kalau ada integral A fx dx gitu ya. A dikali suatu fungsi fx dx, maka A-nya boleh taruh ke depan, terus integral fx dx. Ini jangan begini dulu harusnya ini. Ini harusnya A dikali integral fx dx. Ya, kalau masih ada integral, seharusnya C-nya juga belum boleh muncul ini. Waduh, ada aja ini. Ini harusnya A dikali integral fx dx gitu aja sih. Menyatakan bahwa A ini bisa pindah jadi di depan gitu aja sih sebenarnya. Jadi ini belum lah, begini aja ini. Begini aja udah. Nah gitu ya. Belum ada CC-an lah di sini. Kayak gitu ya. Kemudian kalau integral tambah kurang nih, penjumlahan. Ini tolong diingat ya, integral penjumlahan. Integral fx tambah ataupun dikurangi gx, di mana fx dan gx fungsi ya. Maka boleh integral masing-masing nih, integral fx dx ditambah integral gx dx begitu. Ya sama seperti turunan juga sih ya. Turunan penjumlahan, pengurangan, turunan masing-masing sama di sini juga seperti itu berlaku. Nah, sekarang untuk integral tertentu namanya nih ya, integral tentu gitu ya. Karena di sini ada batas-batas apa namanya A sampai B-nya gitu ya, dan ini dikasih batas nih. Ini untuk integral tentu sifatnya seperti ini. Integral tentu ya. Nah, ini sifatnya satu. Integral A sampai A, ini batasnya A. Batas bawah ini A. Ini batas bawah. Sedangkan ini batas atas sama batas atas batas bawahnya ya. Maka itu nilainya 0 ya. Integral tentu seperti ini ya. Ya udah pastilah ya. Nggak ada celahnya ya 0 dong. Nah, kemudian ini integral A sampai B fx dx sama dengan, nah ini nih, min integral B sampai A fx dx ya. Sama. Kalau dibalik dia nilainya jadi min. Ya. Artinya ini untuk integral tentu ya. Integral tentu sekali aja kita contohin aja lah ya. Nah, terus seperti ini integral tentu maksudnya. Misalnya gini. Integral dari 1 sampai 3 dari 2x gitu aja lah ya, yang mudah gitu kan. Nah, ini kalau kita integralkan, kalau integral tentu itu, ini diintegralkan 2x-nya. Integralnya 2x itu adalah x kuadrat gitu loh ya. Gitu. Nah, ini batas bawah dan batas atasnya itu ditulis begini. Biasanya sih pakai kayak kurung begini. Gini. Nah, dari 1 sampai 3 gitu maksudnya integral tentu ini ya. Jadi, yang pertama dimasukkan batas atas ini. Jadi dia 3 dong, ganti X-nya jadi pangkat 2 gitu ya. Kemudian kita kurangkan dengan 1 pangkat 2. Nah, seperti inilah maksud dari integral tentu itu. Jadi 3 pangkat 2 adalah 9. 1 pangkat 2, 1. Jadi 9 kurang 1, 8. Jadi ini hasilnya 8 gitu ya, integral tentunya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibalik, kalau misalkan dibalik kita hitung ini ya. Misalkan gini, integral 3 sampai 1 gitu. Dari 2x dx. Maka jelas di sini jadinya x kuadrat dari 3 sampai 1. Nah, dia dibalik kan. Jadi 1 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 gitu loh. Sehingga jadi 1 kurang 9 jadinya min 8 gitu ya. Jadi kalau dibalik dia jadi min. Kayak gitu. Nah, sekarang perhatikan sifat
integral tentu yang ketiga itu sangat penting ya. Sangat penting, itu harus betul-betul dipahami. Untuk yang ketiga ini sebenarnya aduh perumusannya kurang enak ini rumusnya sumpah. Dia nulisnya kayak begini, integral A sampai B fx dx, integral A sampai P fx dx ditambah integral P sampai B fx dx gitu ya. Dengan catatan si P itu diantara A dan B, ya bolehlah seperti itu ya. Kita berikan contohnya, maksudnya kayak gini. Misalnya gini, integral dari 1 sampai 3 dari 2x pangkat 2 misalnya tambah 3x gini ya. Ini iseng aja ini. Dx gitu ya. D-nya begini. Nah. No. Terus kita tambah misalkan integral dari 3 sampai 7 dari 2x kuadrat sama juga gitu loh ya. Ditambah 3x dx gini nih. Maka ini bisa menjadi langsung saja integral 1 sampai 7 dari 2x kuadrat ditambah 3x dx gitu maksudnya ya. Kayak gitu. Itu maksud sifat yang ketiga itu. Tapi ingat di situ dia betul-betul harus nyambung ya, nggak terputus ya. Ini 1 sampai 3, di sini harus 3 sampai 4 gitu. Kalau misalkan 1 sampai 3 terus di sini 4 sampai 7 nggak bisa. Karena itu nggak nyambung. Ya, ada yang terputus itu ya. Kayak gitu. Nah, itulah sifat-sifat integral. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk yang selanjutnya, integral trigonometri. Jadi integral trigonometri ya, kalau mau tahu integral trigonometri ya kita harus tahu turunannya gitu aja sih. Kan dia bolak-balik aja. Ya jadi bolak-balik. Ini turunan, ini integral gitu. Jadi kalau fx sama dengan diturunkan menjadi cos x gitu ya, f aksen x-nya ini cos x. Maka kalau integral dari cos x ya jadi sin x kayak gitu. Terus kalau integral turunan dari cos x adalah min sin x, maka integral dari min sin x, oh my god, integral dari min sin x dx ya jadi cos x gitu loh ya, tapi plus c dong. Ini integral dari min sin x ya. Nah, bagaimana dong kalau integral dari sin x, kan gitu ya. Ya otomatis integral dari sin x ya jadi min cos x, kan begitu. Ya. Nah, itu tolong dipahami maksudnya ya. Kan turunan dari cos x min sin x, maka integral min sin x harusnya jadi cos x, kan gitu. Tapi kan biasanya di soal biasanya nggak pakai min kan. Jadi integral sin x dx aja gitu ya. Ya berarti ya yang min jadi kanannya, min cos x gitu. Ya begitu juga yang lain-lainnya ini ya. Jadi kalau turunan dari tangen sekan kuadrat ya integral dari sekan kuadrat x ya tangen x kayak gitu. Ya. Oke. Nah, inilah ke-6 rumus ini. Jadi rumus turunan 6 ya rumus integralnya juga 6. Kan bolak-balik. Ya dibolak-balik aja. Ini dia. Ini adalah rumus dasar semuanya. Nah, ada rumus apa namanya? Rumus umum gitu ya. Ini rumus-rumus umum nih. Kalau bentuk seperti ini integral sin AX ditambah B dx ya udah min 1 per ya. Ingat integral sin jadi min ya. Min 1 per A cos AX ditambah B ditambah konstanta. Maksudnya gimana sih maksud rumus umum ini? Maksudnya begini. Kalau misalkan kita punya integral dari sin 4x dikurang 6 dx gitu loh ya.
Maka integralnya ini adalah karena integral sin adalah min, jadi ini min 1/4 gitu. Jadi min 1/4, jadi cos gitu. Cos 4x dikurang 6 ditambah C, kayak gini maksudnya. Itu rumus umum itu ya, seperti itu. Ya kalau integral cos nggak pakai min, nah lihat di sini ya, integral cos AX tambah B dx ya udah 1/A sin gitu kan. Jadi kalau integral dari cos 3x ditambah 5 dx ya sudah. Berarti integral dari cos ini ya 1/3 sin 3x ditambah 5 ditambah C. Selalu ada ditambah C ini ya untuk integral tak tentu. Tapi kalau integral tentu ataupun integral tertentu itu tidak usah pakai C. Nggak usah pakai konstanta karena nanti konstanta itu dikurangkan habis. Nah, kemudian di sini ada rumus general ya untuk sin pangkat berapapun rumusnya kayak gini, tapi ya ini rumus ya kalau kayak gini modelnya ya kan. Nih ya. Adalah kalau modelnya kayak begini. Nih. Nggak perlu dihafal sih, seharusnya biarin aja lah. Ya. Pokoknya yang perlu diingat yang 6 ini aja sebenarnya 1 2 3 4 5 6 itu rumus integral trigonometri. Nah, kalau rumus umum ini pengembangan dari situ sebenarnya gitu. Rumus umum ini buat dihafalkan sebetulnya ini. Sebenarnya rumus umum ini dikerjakan dengan integral substitusi pasti bisa kayak gitu loh ya. Sebenarnya sih pengerjaannya ini rumus yang dua ini, rumus umum yang dua ini sebenarnya dikerjakan dengan integral substitusi. Tapi orang-orang jadi rumus hafalan begini ya untuk mempercepat pengerjaan sih. Karena kalau ini dikerjakan dengan substitusi berarti kan panjang urusan. Pemisalan dulu, ya bla bla bla, baru ujung-ujungnya dapatnya ini juga gitu kan. Oke, itu rumus-rumus integral trigonometri. Nah, sekarang kita lanjut ke integral substitusi. Nah, di sini ya, metode integral ya. Cara mengintegralkan ada dua cara, substitusi dan parsial. Terus satu lagi ya, cara biasa. Jadi ada tiga lah ya. Cara biasa, cara substitusi, cara parsial. Yang pertama, cara biasa seperti yang tadi lah, pakai rumus dasar integral itu gitu ya. Nah, ini kalau pakai rumus dasar itu nggak bisa, berarti kita harus menggunakan metode substitusi, yaitu mengganti fungsinya ya. Nah, di sini dia punya bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah integral A dikali B pangkat n dx begitu ya. Ciri-cirinya kalau B itu diturunkan sama dengan A begitu loh ya, bentuk A gitu. Dikali sebuah konstanta lah gitu ya. Kayak gitu. Artinya pangkat A dan B itu bedanya 1 gitu. Sehingga ketika B diturunkan 1 kali, maka pangkatnya akan sama dengan si A. Kayak gitu. Jadi di sini pangkat atau sebenarnya sih lebih tepat derajat ya. Kalau dalam cukup banyak itu pangkat ataupun derajat aljabar ya. Ini bentuk aljabar A dan B ini aljabar ya. Variabel-variabel X gitu ya. Pangkat ataupun derajat aljabar dari A beda 1, lebih rendah 1 ya, kurang 1 deh, kurang 1 dari B itu cirinya ya. Nah, kalau seperti itu berarti dia integral substitusi bisa gitu. Kalau derajat atau pangkatnya itu si A kurangnya 1 dari si B, itu cirinya. Jadi salah satu bagian nanti dimisalkan dengan U, caranya begitu. Yang dimana yang dimisalkan U? Si B sebenarnya. Jadi si B misalkan U nanti ini caranya. Misal U itu adalah B. Sisanya yang lain termasuk DX harus diubah ke dalam DU gitu. Jadi disamakan nanti variabelnya. Semuanya diubah ke dalam DU gitu. Ya. Nah, kita berikan contoh di sini. Ini contoh kita. Contoh ya.
Nah ini berapakah hasil dari integral X akar 9 dikurang X kuadrat dx. Nah ini kan, ini kalau kita lihat, kalau misalkan kita cocokkan dengan ini, bentuk ini adalah berarti yang A itu si X-nya gitu loh. Ya, yang A si X-nya, coba kita lihat ini. Yang A itu adalah fungsi X-nya, terus yang B yang mana dong? Yang 9 dikurang X kuadrat gitu. Ya. Jadi kalau B ini kita turunkan, B aksen gitu ya. B aksen ataupun dB per dx gitu kan. dB terhadap dx gitu ya. Itu kan jadinya ini min 2x gitu. Nah, min 2x dengan A sama kan pangkatnya, sama-sama X gitu kan, pangkat 1. Cuman di sini dikali min 2. Min 2 itu adalah konstanta K-nya kan begitu. Itulah maksud dari teori ini. Sehingga soal ini kalau kita kerjakan, di situ kebetulan B-nya kan apa namanya itu? Apa namanya ya? Di situ kan kita misalkan B misalnya gitu ya. Terus B aksen ataupun dB per dx itu jadi min 2x. Nah, di sini kalau kita mau lanjut dengan pemisalan B ini, di sini kan ada pemisalan U ini kan. Di teori ini kan U kan kata dia ya. Tapi kalau kita pemisalan B ini pun ya boleh-boleh aja kayak gitu ya. Tapi kalau kita lebih enak dengan pemisalan U ya nggak apa-apa. Ini kita kerjakan soal ini ya. Kita kerjakan di sini. Jadi integral X akar 9 dikurang X kuadrat dx, maka ini bisa dituliskan begini, integral X, akar itu sebenarnya kan pangkat ya, jadi 9 dikurang X kuadrat pangkat 1/2 dx. Nah jadi soalnya sebenarnya kayak gitu. Nah selanjutnya kita harus buat pemisalan dulu. Sebenarnya di sini udah ada nih pemisalan B, tapi ini katakanlah hanya penjelasan ini ya. Nah jadi di sini kita buat pemisalan U. Kan di sini misal U sama dengan si B itu kan. Jadi misal U adalah 9 dikurang X kuadrat. Nah terus diturunkanlah dia. DU per DX. Dapatlah si min 2X ini gitu ya. Sehingga DX ini kalau kita tukar tempat ke sini, DX itu adalah DU dibagi min 2X kan gitu. Ya. Sehingga dari sini soal ini dapat kita tulis jadi begini, integral X terus 9 min X kuadrat kan jadi U kan gitu ya ini. Berarti U pangkat setengah gitu kan. Terus DX nya lihat ini, DU ya yang ini dibagi min 2X gitu. Nah dari sini dapat kita lihat bahwa X yang ini bisa dicoret sama yang ini. Jadi A nya itu dicoret, si A itu dicoret dengan turunan si B. Sehingga ini ada per min 2 ya. Per min 2 berarti dibagi min setengah. Sehingga sesuai dengan sifat integral tadi bahwa min setengahnya taruh aja di depan begini. Terus ini integral U pangkat setengah DU kira-kira gitu. Ya. Jadi integral U pangkat setengah DU sama aja integral X pangkat setengah DX gitu kan. Berarti ya pangkatnya ditambah 1. Jadi di sini min setengah, terus di sini 1 per setengah tambah 1, U pangkat setengah ditambah 1, ditambah sebuah konstanta begitu. Setengah ditambah 1 ya 3/2 kan gitu. Berarti min setengah dikali 1 per 3/2 dikali dengan U pangkat 3/2 ditambah C. Nah kayak gitulah ya. Nah maka ini sebetulnya sih kayak gini udah bagus ya. Ini nanti jadinya min sepertiga ini ya. Min sepertiga U pangkat 3/2 itu bisa ditulis U dikali akar U ya, atau U dikali U pangkat setengah. Nah, maka seperti ini sebenarnya udah selesai. Tertinggal U-nya itu dikembalikan ke variabel X-nya, kayak gitu, supaya
antara yang diintegralkan dengan hasilnya sama gitu ya kan. Jadi di sini min sepertiga, U-nya itu kembalikan 9 dikurang X kuadrat. Dikali akar U, berarti 9 dikurang X kuadrat. Ditambahlah sebuah konstanta. Jadi jawabannya seperti itu gitu. Ya kalau kita perhatikan yang benar adalah C. C apa salah sih? Yang A maksudnya. Jadi kayak gitu contoh integral dengan metode substitusi. Bisa rontok lah ini. Kenapa panas sopo? Bah, jangan menular dong. Alah, buset deh. Oh, lemah dia. Catnya lemah. Oke, selanjutnya metode yang ketiga ya. Metode biasa, metode substitusi, sama metode parsial. Nah, metode parsial di sini, nah ini dia, ya, contohnya seperti ini. Jadi integral parsial itu bentuknya perkalian, ya. Jadi kalau perkalian dia ada fungsi perkalian, integral fx dikali gx dx begini, ya. Maka itu integral parsial. Ciri-cirinya salah satu fungsi entah itu fx ataupun gx bila diturunkan terus akan bernilai 0. Nah itu salah satu fungsinya akan 0 kalau diturunkan terus ya. Maka itu integral parsial. Contoh di sini nilai dari integral 0 sampai 1 dari 5x dikali 1 dikurang x pangkat 6 dx. Nah di sini 5x ini kalau kita turunkan dia akan menjadi 0. Kita menggunakan metode parsial di sini dengan metode Tanzalin ya. Kita menggunakan metode Tanzalin atau metode tabel. Tabel itu dari tabel Tanzalin ya. Jadi kita menggunakan itu. Jadi metode tabel Tanzalin. Penemunya dia. Nah gitu. Tapi kalau nggak pakai metode tabel Tanzalin, bisa nggak dikerjakan integral parsial? Bisa. Kita pakai rumus UPDP ya. Cuman dia rumit dan panjang, kayak gitu aja. Jadi di dalam metode Tanzalin tadi cirinya salah satunya diturunkan 0 kan begitu ya. Maka di sini integral dari 0 sampai 1. Ini kita cari integralnya dulu ya. Ini integral tentu lagi ya, bukan integral tak tentu gitu. 1 dikurang x pangkat 6. Pangkat 6 lah. Iya pangkat 6 ya. Pangkat 6 dx. Jadi apa di sini hasilnya? Nah, ini kita buat tabelnya. Tabelnya sebenarnya sederhana, cuman begini aja. Nah, terus begini, tarik bagi 2 gitu. Nah, gitu. Nah, seterusnya yang diturunkan itu taruh sebelah kiri ya. Yang tidak bisa habis diturunkan sebelah kanan gitu. Jadi ini yang 5x-nya kan gampang tuh diturunkan jadi 0. Turunkan sekali sih baru 5. Tapi kan 5 diturunkan sekali lagi udah jadi 0. Nah gitu kan. Selesai sudah. Kalau yang kiri turunan sampai 0, yang di kiri ini turunan, ini turunan sampai 0. Nah, kalau ini integral gitu pula.
yang sebelah kanan diintegralkan, kayak gitu caranya tabel tanjalin ini gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mengintegralkan 1 min X pangkat 6? Nah, ini lumayan rumit juga ini. Ini jadi urusan tersendiri pula ini, mengintegralkan 1 min X pangkat 6 ini. Karena mengintegralkan 1 min X pangkat 6, dia integral substitusi. Ya, jadi ini udah gabungan ya ini. Integral substitusi iya, parsial iya, kan begitu ya. Jadi di sini integral substitusinya kita selesaikan dulu ini. Integral dari 1 min X pangkat 6 dx. Maka ini kalau kita buat pemisalan ya, misalkan U sama dengan 1 min X, berarti kan DU-nya itu dibagi DX adalah min 1. Jadi DX itu sama dengan minnya DU ya. Sehingga ini soal bisa kita tulis menjadi integral U pangkat 6, di sini min DU gitu kan. Sehingga hasilnya jadi apa ini? Ya jelas min dong. Min 1/7 kan gitu ya. U pangkat 7 ditambah C-nya nggak usah lah ya, karena ya ditambah C juga sih. Cuman C itu kan bisa banyak banget nanti, jadi di sini nggak usah pakai C-nya. Sehingga ini hasilnya dia adalah min 1/7. U-nya tadi 1 min X loh ya. Waduh, kok masih pangkat 6 aja, udah jadi pangkat 7 loh ya. Pangkat 7 tambah C. Nah, yang kita pakai cuman ini aja, min 1/7-nya di sini. Ya, jadi min 1/7. Min 1/7, 1 min X pangkat 7 gitu loh ya. Nah, selanjutnya di sini bisalah kita tebak ya. Harusnya ini masih lanjut. Dia lanjut sampai lurus dengan 0 ini. Terus diintegralkan. Ya kalau ini lama baru jadi 0 ya, ini pun lama. Integralin terus sampai lurus dengan 0-nya begitu. Nah, sekarang ini meluruskan ini udah gampang lah. Ini masih diintegralkan dengan cara parsial ya. Cara seperti ini, cuman ya saya nggak pakai kayak gitu lagi, langsung aja lah saya. Maka otomatis ini nanti ditambah 1 jadi 8. Jadi 1/7 dikali 1/8, 1/56 ya. Dan jadi positif. Kenapa? Karena ini min, ini nanti min juga. Min kali min jadi positif. Jadi sini 1/7 kali 8, 56. Terus di sini 1 min X pangkat 8. Nah udah. Ya seperti itu ya. Nah sekarang apakah ini sudah selesai setelah lurus dengan nolnya? Belum. Belum ya. Jadi ini kita kalikan miring-miring. Ke samping-samping gini miring. Perkaliannya begini. 5X ini kalikan dengan ini. Si 5 ini kalikan dengan ini gitu ya. Si 0 nggak usah lagi dikalikan dengan apapun, lenyap kan. Kemudian ini tandanya, hasil perkalian ini tandanya selang-seling. Positif, negatif. Kalau banyak ya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Selalu diawali dengan positif. Jadi 5X dikali min 1/7, 1 min X pangkat 7, berarti karena dia tandanya memang positif, ya udah tetap min. Jadi hasilnya di sini min 5/7 dong ini jadinya. Min 5/7 X, ya kan ada X-nya ini. 1 min X pangkat 7. Kayak gitu ya. Terus ini dikali 5 kali 1/6. Ini tandanya min, berarti min 5/6 dong. Min 5/6, 1 min X pangkat 8. Nah gitu ya, selesai. Nah harusnya ini ditambah sebuah konstanta, karena dia integral, kalau integral biasa gitu ya, integral tak tentu gitu. Tapi karena di sini integral tentu ada batasnya, dari 0 sampai 1, maka tidak usah ditambah CI di sini, cukup kita kasih batasnya itu aja, dari 0 sampai 1. Nah gitu. Nah sekarang hasilnya ini kita hitung berapa gitu ya. Kita hitung di sini sama dengan, pertama masukkan batas atas.
Masukkan batas atas dan batas bawahnya pun nanti jangan lupa dihitung juga karena nanti ada nilainya itu walaupun dia 0, hati-hati ya. Jangan sampai itu tidak dihitung. Jadi masukkan 1 berarti di sini min 5/7 dikali 1 lah ya. Ini ada X kan. Terus di sini dikali 1 dikurang 1 rupanya pangkat 7. Terus dikurang kok 5/6 ini? 5/56 ya. Polele. 5/56 maksudnya. Jadi di sini dikurang 5/56 1 min 1 pangkat 8. Wah. Tutup kurung terus dikurang. Masukkan 0. Sekarang min 5/7 dikali 0, wow. Dikali 1 dikurang 0 pangkat 7 dikurang 5/56 1 dikurang 0 pangkat 8. Nah, tutup. Kayak kita hitung. Yang ini sih 0 ya. Karena ini ada 0-nya gitu. 0. Yang ini 0 juga. Dikurang 0 berarti. Terus di sini dikurang yang ini. Ini 0 juga ini. 0 kali 1 ya 0 ya. Berarti yang bernilai cuma ini. Di sini min 5/56 dong. Min 5/56. Udah gini aja. Berarti hasilnya 0 dikurang dalam kurung ya min 5/56. Jadi positif sih dia. 5/56. 5/56. Jadi jawaban soal ini adalah C. Ya. Nah, di sini yang kita contohkan ini adalah integral parsial sekaligus dia integral tertentu. Sekali kalian mencontohkan ya. Seperti itu caranya. Bagaimana adik-adik? Ada yang mau bertanya? Siapa ini? Mau bertanya, paham? Mau nanya, Kak. Ya, silakan deh. Berarti setiap kalau ketemu yang perkalian kayak gitu, Kak, harus kita cek dulu ya, Kak? Iya. Kalau perkalian harus dicek dulu dia apakah integral parsial, substitusi atau integral biasa. Kadang-kadang ya ada kadang satu soal itu bisa dikerjakan dengan semua cara gitu. Integral biasa bisa, integral substitusi bisa, integral parsial juga bisa, yang nggak ada masalah, ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Misalnya ini nih, ini integral ini mau dikerjakan dengan integral biasa bisa ini. Cuman caranya mungkin setengah jam sendiri. Kenapa? Kita harus jabarkan dulu 1 min X pangkat 6 ini. Ayo bayangkan tuh menjabarkannya sampai panjang. Habis itu kalikan 5X ke dalam. Setelah itu integralkan biasa. Cuman udah panjang mau jubilah menjalik. Terus habis itu masukkan 01 seperti ini. Hasilnya ujung-ujungnya 5/56 juga tapi dengan perhitungan yang super rumit gitu. Jadi dengan integral parsial kita terbantu lebih mudah, begitu aja sih sebenarnya. Oke, makasih, Kak. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Jadi kita metode substitusi, metode parsial ini sudah dijelaskan. Ciri-cirinya mudah-mudahan udah tahu ya bagaimana suatu itu integral substitusi kalau beda pangkatnya, beda derajatnya 1 perkaliannya itu. Ya, kalau integral parsial ya yang bedanya yang salah satunya diturunkan 0 begitu. Nah, setelah kita belajar integral itu, sekarang masalahnya integral itu gunanya buat apa? Nah, ini nih gunanya. Menghitung luas daerah di bawah kurva. Ya, seperti ini. Itu kegunaannya. Jadi, luas daerah di bawah kurva itu nanti bentuk kurvanya itu macam-macam. Ya. Luas daerah kurva kalau terhadap sumbu X. Nah, seperti ini dia.
Ini kurvanya nih. Terhadap sumbu X dia nih. Ini sumbu X nih yang mendatar kan. Maka kalau terhadap sumbu X fungsinya ya fungsi Y gitu kan ini. Luasnya itu batasnya dari mana? Dari A sampai B ini gitu. Integral dari A sampai B fungsi Y. Ini Y di sini fungsi ya. Fungsi dalam variabel X pastinya. Sehingga integral dari A sampai B fungsi Y dx kayak gitu rumusannya. Y-nya ya fungsi apa saja bebas, fungsi linear boleh, fungsi kuadrat boleh ya kan, bebas lah pokoknya gitu. Itu kalau luas daerahnya itu terhadap sumbu X begitu. Beda kalau terhadap sumbu Y, beda lagi gitu ya. Jadi luas daerah suatu kurva terhadap sumbu Y, gambarnya yang ini malah coba lihat nih batasnya di mana ini. Batasnya di Y-nya. Ini kan batasnya di X-nya ini, A sampai B gitu kan. Kalau ini di Y-nya nih, A sampai B. Maka kalau kasusnya seperti ini ya, fungsinya itu buat dalam variabel Y. Kalau ini tadi fungsinya Y dalam variabel X nih, Y sama dengan Fx gitu. Kalau ini X sama dengan Fy. Kayak gitu. Ya. Nah, integralnya sebenarnya sama aja dengan fungsi variabel X dengan fungsi variabel Y sama aja. Hanya beda notasi aja sedikit. Wadah, cepat banget sih. Oh, digeser gini aja. Mana rumusnya? Buset. Oh. Nggak ditulis rupanya rumusnya. Oke lah. Jadi kalau dituliskan rumusnya ini, L yang diarsir ini adalah L sama dengan integral tetap sih A sampai B juga di sini simbolnya. Udah dari A sampai B gitu ya. Terus di sini apa? X dy gitu maksudnya. Ya. Kalau di sini y dx, kalau di sini x dy. Kenapa? Karena x-nya dalam fungsi variabel y. Kalau dia terhadap sumbu y. Nah, luas di antara dua kurva juga bisa dihitung. Itu kegunaan dari integral. Seperti ini misalnya. Kita punya kurva Y1, ya luas antara beberapa kurva, ini dua kurva kebetulan. Ini Y1 adalah yang ini, yang di atas ini. Ini dia. Nah, ini ya lengkungannya. Nah, terus di sini ada Y2, misalkan Y2 kita berikan warna biru. Nih, Y2 itu ini gitu. Nah, ini dia. Nah, mereka berpotongan di sini sebenarnya. Ada berpotongannya juga ini, tapi yang dicari bukan itu. Dari batas A sampai B doang. Ya, dari batas A sampai B aja. Ini dia. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini rumus integralnya gitu. Integral dari ini, batas ini, A sampai B gitu ya. Y1 yang di atas itu, Y1. Ini Y1 kan, yang di atas. Dikurangi Y2 dx, udah kayak gitu aja rumusnya. Padahal Y1 itu nanti bisa rumit juga. Y1 kalau fungsi kuadrat panjang juga itu. Tapi rumusnya seperti itu, jadi mudah kita ingat. Terus bagaimana kalau terhadap sumbu Y? Ini kan terhadap sumbu X nih. Kalau terhadap sumbu Y juga sama di sini kasusnya seperti ini juga. Kalau di sumbu Y, sumbu X itu atas kurang bawah, ini atas ya. Nah, sedangkan ini bawah, jadi atas dikurang yang bawah gitu ya. Karena kalau nggak gitu nanti hasilnya negatif gitu. Nah ini nih, Y atas dikurang Y bawah nih, tolong diperhatikan ya, kayak gitu ya. Kalau untuk yang terhadap sumbu Y, nah ini nih sama juga sih. Nih. Nah, mana yang atas? Nah, di sini bukan atas, bukan, tapi kanan kiri. Nah, ini yang sebelah kanan. Yang X1 ini kita turut ya X1 gitu. Aduh. Nih. Ini sebelah kanan nih dia nih. Nah, terus X2 sebelah kiri, nggak ada masalah ya. Sebelah mana juga bebas kok. Jadi ini sebelah kiri, ini dia.
Ini sebelah kiri kan dia ini. Sebelah kiri dari kurva yang satu lagi gitu. Nah, sedangkan yang dicari luasnya adalah arsiran ini. Kan gitu ya. Maka rumusnya sama seperti yang di atas ini. L sama dengan dari A sampai B batasnya. X1 yang di kanan dikurang X2 yang di kiri. DY, perhatikan DY ya. Nah, seperti itulah rumusnya. Atau dia buat diperjelas begini, sama aja. Ini kedua rumus sama ini. Oke. Selanjutnya, kegunaan dari integral itu tadi menghitung luas di bawah kurva ya. Selanjutnya menghitung volume juga bisa. Menghitung volume benda putar. Nih. Volume ya, bukan luas lagi ya, tapi volume. Jadi di sini volume benda putar sebuah kurva bila diputar 360 derajat ya. Jadi kenapa putarannya 360 derajat? Supaya terbentuk sebuah ya katakanlah sebuah ruang tertutup kan begitu ya. Kalau 180 doang ya setengahnya aja kan gitu kan, nggak tertutup. Jadi ini kalau diputar 360 ini satu putaran yang saya arsir ini. Nah, cuman di sini kita nggak bisa mutar-mutar ini ya. Nah ini nih. Nah itu dia kalau diputar ya akan menjadi benda padat gitu loh. Benda padat dia ini kalau diputar. Jadi rumusannya kalau diputar ini fungsinya YFX. Ini ya. Diputar mengelilingi sumbu X nih, 360 derajat. Batasnya dari A sampai B. Rumusnya seperti ini doang. Tapi perhatikan baik-baik rumus ini. Ada pi. Ada pi di depannya. Pi ini 3,14 itu kan. Ikut-ikutan di situ dia. Kemudian di sini perhatikan Y kuadrat loh. Jadi makin berat aja ini. Pi dikali integral A sampai B Y kuadrat dx gitu ya. Pakai pi kuadrat, pakai Y kuadrat lagi. Jangan lupa. Nah, terus bagaimana kalau ini gambarnya juga salah ini. Harusnya diputar terhadap sumbu Y dong. Oh, ini terhadap sumbu X dulu. Oh iya, benar. Aduh. Yang tadi kan yang pertama beda urusannya dengan yang ini. Ya. Jadi yang ini diputar terhadap sumbu X lagi ya. Yang ini. 2 ya kan. Oke. Jadi kalau dia 2 seperti ini yang saya arsir ya. Ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Kemudian ini arah putarnya ya. Arah jarum jam ke atau berlawanan arah jarum jam terserah itu. Maka di sini ini bukan luas lagi tapi volume ya, kenapa simbolnya masih L aja. Ini jadi volume coy. Nah, jadi volumenya V dikali integral A sampai B Y1 kuadrat min Y2 kuadrat dikali X dx, seperti itu rumusannya. Yang Y juga sama ya, nggak ada bedanya saya lihat itu. Y atas Y bawah juga. Oke, itu menghitung volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X.
sumbu putar itu tidak hanya sumbu X aja, bisa juga sumbu Y, seperti ini. Nah, jadi kalau sumbu Y yang diputar kayak gini, nanti batasnya juga ke sumbu Y juga. Nah, ini nih yang saya arsir ya. Jadi kalau kayak gini kan X dalam variabel Y ini, XFY bukan YFX nih ya. Harus perhatikan baik-baik ini. Maka volumenya, ini volume ya, karena ada V ini. Masih L aja. V dong. L sih boleh aja sih sebenarnya, karena L itu pemisalannya dia gitu kan. Hanya L yang berlaku cuma di dia doang. Yang masang apa namanya itu. Oke. Nah ini dia. Ini rumus-rumusnya ya. Pi dikali integral A sampai B X kuadrat dy di sini. Nah, untuk yang diputar terhadap sumbu X begini, sama, sumbu Y begini sama tetap ya. Ini batas bawah, ini batas atas. Selalu ada pi, jangan lupa. Kalau volume selalu pakai pi. Ya, ini volume. Selalu ada V-nya. V integral A sampai B, X1 kuadrat min X2 kuadrat dy. Nah, perhatikan tuh dy. Atau bisa juga pakai X kanan dikurang X kiri, dy juga. Oke ya, teorinya seperti itu. Bagaimana nanti adik-adik paham apa yang dijelaskan ini, ya kita lihat di latihan soalnya aja. Oke, seperti itulah teorinya ya. Nah, sekarang latihan soal yang sudah kalian kerjakan ya, kita bahas sampai tuntas. Mana tadi itu? Ini dia. Jadi kalian sudah membahas ini tadi. Yang pertama langsung luas daerah pula ya kan. Luas daerah yang dibatasi oleh grafik YX kuadrat dikurang 5X dikurang 6 dan garis Y sama dengan 6 dapat dinyatakan sebagai, oh di sini cuman rumusnya aja ternyata. Saya pikir menghitung nilainya tadi. Ini cuma rumusannya tok, nggak menghitung. Kalau memang tidak menghitung ya kita cukup buat sketsa dulu deh. Buat sketsa gambarnya dulu ini supaya kita bisa apa namanya? Supaya kita bisa menghitungnya gitu. Sketsanya sini aja lah. Nah, kayak gini ya. Saya belum tahu juga nih gambarnya gimana. Pokoknya sketch dulu. Nah, ini dia. Jadi untuk Y sama dengan, ini boleh dikatakan Y1 gitu ya. X kuadrat dikurang 5X dikurang 6. Ini bisa kita gambar. Yang pertama, titik potong dengan sumbu Y-nya 0, minus 6 pastinya. Kalau X-nya 0 ya. Kemudian, yang kita butuhkan titik potong sumbu X betulnya. Dan A-nya kan 1 ini. A-nya 1 berarti terbuka ke atas gitu ya. Kemudian titik potong sumbu X. Nah, titik potong sumbu X itu kalau X kuadrat min 5X dikurang 6 ini 0 gitu loh. Ini bisa kita faktorkan. X minus 3. Wow. X minus 3. X minus 6. X plus 1. Gitu ya. Sama dengan 0. Maka dapat di sini X-nya 6. Atau X-nya min 1. Nah, ini kita katakan X2 gitu ya. Jadi titiknya berarti 6,0 dan min 1,0 gitu. 6,0 dan min 1,0. Nah,
Min 1,0 ya jelas di min 1 di sini. Min 1,0. 1, 2, 3, 4, 5, katakanlah 6 di sini. Nah, ini titiknya. Kemudian titik 0, minus 6. 0, minus 6 ya di sini juga gitu, minus 6. Nah, kalau masalah puncaknya pasti di tengah-tengahnya min 1 sampai 6 ini kalau ditambah 5, 5 per 2 ya anggaplah di sini ya. Di sini tengah-tengahnya itu. Maka gambarnya itu melewati 3 titik ini gitu. Sketsa aja dan puncaknya di sini gitu, di sini. Anggap aja sekitar segini puncaknya. Udah. Maka tinggal kita buat grafiknya. Misalkan garisnya warna biru. Jadi kita gambar dulu. Ya caranya usahakan sebagus mungkin ya, semulus mungkin dia garisnya. Lengkungan itu begini. Naik sana fungsi kuadrat ya. Begitu. Ini naik. Naiknya kurang cepat ini. Aduh. Udahlah ya. Tarik ke kiri, tarik ke kanan beda. Nah, begini. Tapi nggak bisa diperhalus. Jadi diperbesar aja lah. Nah, ini dia fungsinya. Wow, tebal banget lagi. Seperti inilah kira-kira gambarnya. Nah, gitu ya. Gini. Nah, ini adalah Y1 itu gitu. X kuadrat min 5X dikurang 6. Ini Y1. Nah, Y2 di mana? Kan gitu ya. Y2 di mana itu? Y2 adalah 6 gitu doang. Berarti 6 itu kan di sini. Jadi 6 itu ya mendatar aja dia. Misalkan garisnya hijau gitu. Mendatar doang kayak gini. Allah, udahlah ya, mendatar lah pokoknya. Berbelok sendiri. Nah, jadi mereka berpotongan. Waduh. Mantep nih. Daya luas dari daripada kurva Y sama dan ini ya. Udah gitu doang ya. Y sama dan 6 itu ini. Titik potongnya di sini ya. Di sini dan di sini gitu. Ini Y2. Y2. Nah, gitu. Nah, titik potongnya itu kapan dicapai? Ketika Y1 sama dengan Y2 ini. Nah, coba kita cari ya. Y1 sama dengan Y2. Jadi, X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 sama dengan 6. Terus ini kalau dikumpulkan jadi X kuadrat dikurang 5X dikurang 12 ya. Sama dengan 0. Ini nggak bisa difaktorin ini. Tidak bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, maka batas-batasnya itu tidak bisa kita tentukan juga. Ya. Kayak gitu ya. Ini apa ya? Kalau begini ceritanya, ini soal salah ya. Anulir ini. Kalau kayak gini. Soalnya di anulir. Iya, nggak bisa ini. Tidak bisa ya. Karena dia nggak ada itunya itu. Nggak bisa diselesaikan yang ini gitu. Ada luasnya nggak sih? Ada, tapi jawabannya nggak ada di pilihan ini gitu. Karena ini titiknya, ini bagaimana cara menjawab X-nya ini pakai rumus ABC ya kan? Maka di sini X-nya itu
bukan bilangan bulat, jadi ini soal salah, nggak ada jawabannya. Soal yang apa ya, di sini nih gitu. Jadi di sini nggak tahu berapa x-nya, ini harusnya batasnya itu gitu, x itu berapa, titik potong mereka itu. Nah ya kan arsirannya itu ini dia, daerah yang dibatasi mereka itu ini dia nih, semua ini gitu. Nah gitu ya, itu dia batasnya. Nggak ketahuan dia, nggak bisa dihitung ya. Jadi ini jawaban ini salah ya, salah. Oke. Jadi kita lanjutkan nomor 2. Ini kita hapus. Nomor 2 soalnya seperti ini. Diketahui fx merupakan fungsi genap. Nah, fungsi genap itu, yang dimaksud dengan fungsi genap adalah apabila suatu fx itu sama dengan f min x. Nah, kalau ini sama, maka dia fungsi genap. Fungsi genap ya. Nah, maka di dalam fungsi genap berlaku begini. Integral dari min a sampai a dari fx dx itu sama dengan integral dari 0 sampai a 2 kali ya. Sama dengan 2 kalinya integral dari 0 sampai a fx dx. Nah, itu ciri dari fungsi genap. Kayak gitu. Dan yang dimaksud dengan fungsi genap ya ini. Kalau fx sama dengan f min x, itu fungsi genap. Nah, kalau dia fungsi genap berlaku ini. Sifat integral tentu dari fungsi genap. Integral dari min a sampai a fx dx sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai a fx dx. Begitu ya. Maka ini dapat kita tuliskan integral dari minus 4 sampai 4 fx dx sama dengan 16, berarti sama aja ini 2 kali integral dari 0 sampai 4 fx dx itu sama dengan 16. Berarti integral dari 0 sampai 4 fx dx adalah 8. Nah, kita punya satu persamaan. Nah, kemudian di sini integral dari 3 sampai 4 2x dikurang 2 dx sama dengan 11. Ini harus kita jadikan U dulu ini. Ya, yang ini ya. Jadi kita tulis dengan warna merah di sini. Jadi kalau kita bikin U sama dengan 2x dikurang 2, maka du per dx-nya itu adalah 2. Maka dx-nya itu adalah du per 2 gitu ya. Maka ini dapat kita tuliskan. Kemudian lagi begini. Kalau U sama dengan 2x dikurang 2, maka untuk X sama dengan 3, U itu sama dengan, ya ini 2 kali 3, 6. Kurang 2, 4. Kemudian untuk X sama dengan 4, maka U-nya itu adalah 2 kali 4, 8, kurang 2, 6. Oke, seperti itu ya. Maka soal ini bisa kita ubah menjadi begini. Integral dari 3 itu jadi 4. 4 itu jadi 6, 8 kurang 2. Nah, begitu. Kemudian di sini FU ya. FU
dikali DU. DU adalah DX per 2 ya. DX itu DU per 2. Jadi di sini DU per 2. Hasilnya ini berapa? Ya 11 kayak gitu. Maka kalau dikali 2 semua ini, dapatlah integral dari 4 sampai 6 FUDU sama dengan 22. Ini bisa juga ditulis menjadi fx/dx ya, sama aja. Jadi kalau kita tulis integral 4 sampai 6 fx/dx, ya sama aja kan, 22 gitu ya. Nggak ada bedanya toh. Nah ini yang kedua gitu. Oh my god. Aduh. Oke. What? Ini 4 sampai 6 ya. 4 sampai 6. Oke. Ini dia. Nah, udah selesai urusannya itu. Yang ini juga kita buat seperti itu. Tetap kita bikin dengan warna berbeda. Jadi kita berikan warna hijau misalkan. Yang ini sekarang nih. Jadi di situ pakai U juga lah kita ya. Jadi U sama dengan 1 kurang X. DU per DX itu adalah min 1. Jadi DX sama dengan min DU. Ini min DU ya. Sehingga di sini untuk X min 5 ini kita perhatikan ya. Untuk X min 5 maka U-nya itu 6 dong. 1 tambah 5 ya. 6. Kemudian untuk X min 1, ini min 1 ya. Maka U-nya sama dengan berapa itu? 2, kan begini. Maka soal kita ini dapat kita tuliskan integral dari si 5 itu jadi 6, si min 1 itu jadi 2. Kemudian ini jadi FU ya kan. Kemudian DX-nya min DU di sini. Min DU sama dengan ya 6 ini gitu. 6. Maka ini sama aja, min DU-nya kita taruh di depan. Min integral dari 6 sampai 2 FUDU sama dengan 6. Karena di sini ada min, maka ini kita balik integralnya, hilang minnya. Tolong dipahami ya. Jadi jadinya begini, integral dari 2 sampai 6 FUDU ya 6 gitu loh ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Kemudian apa yang kita dapatkan dari sini? Kita mendapatkan kalau kita ganti variabelnya jadi X, berarti integral dari 2 sampai 6 fx dx, ini tadi FUDU ya. Jadi fx dx sama aja 6 gitu. Nah, pada akhirnya kita susun bagaimana supaya dapat integral dari 0 sampai 2 fx dx dengan sifat integral tentu tadi. Nah, persamaan yang bisa kita bikin dari mana ini? Udah banyak dia kan persamaannya kan ya. Ini yang ketiga kan ini. Dari 1, 2, 3 inilah kita susun. Kita mulai dari berapa ini? 0 sampai 4, 4 sampai 6 nyambung. Nah, itu udah. Berarti gini. Integral dari 0 sampai 4. Ini ya, fx dx. Kita sambung dengan integral dari 4 sampai 6 fx dx gitu kan. Maka dia akan sama dengan integral dari 0 sampai 2 fx dx disambung juga integral dari 2 sampai 6 fx dx begini. Nah, nilainya semuanya sudah ada. 0 sampai 4 itu 8. 4 sampai 6 itu 22. 0 sampai 2 itu yang dicari. 2 sampai 6 itu adalah 6. Maka ini 30. 30 dikurang 6. Itulah integral 0 sampai 2 fx dx. Berarti hasilnya 30 dikurang 6 ya 24. Jadi jawabannya 24. Oke, silakan kalian perhatikan itu warna-warni itu beda-beda ya. Itu dengan menggunakan sifat fungsi genap dan juga sifat
integral tentu tadi ya. Kalau dia nyambung kan begitu ya. Dan juga di sini masuk juga integral substitusi. Wah, campur-campur lah teorinya. Mudah-mudahan kalian paham. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Oke, kita hapus dulu. 1, 2, 3. Dihapus. Next sekarang nomor 3. Integral seperti ini, integral tertentu juga ini. Nah loh, ini adalah integral substitusi apa? Integral parsial juga ini, model beginian. Parsial ya. Substitusi boleh juga sih. Tapi lebih mudah parsial itu. Jadi kita integral parsial aja. Oke, kita buat tabelnya, tabel Tanzalin. Jadi integral dari oh my god, tarik dong. Integral dari 0 sampai 3 X dikali akar 1 tambah X dx. Nah, kita buat tabel Tanzalinnya. Tabelnya ya begini aja. Tarik garis begini. Turunkan ini kan dia bisa sampai 0 nih. 1 terus 0 gitu. Nah, ini integralnya pakai integral substitusi ya. Tolong dipahami, saya tidak tuliskan caranya lagi. Jadi integral U pangkat setengah ini bayangkan ya, U pangkat setengah. Maka kalau diintegralkan jadinya setengah tambah 1, 3/2. Berarti di sini 2/3. Di sini ya 1 tambah X pangkat 3/2 ya. Oke, ini 2/3 loh ya, hati-hati ya. Kemudian 3/2 tambah 1, 5/2. 5/2 dikalikan ke sini jadi 2/5. Berarti 4/15. Ini 1 ditambah X pangkat 5/2. Nah, sudah. Maka hasil integralnya ini kali-kali miring-miring begini tadi. Tandanya plus min. Plus min, ini min berarti. Udah cuman itu doang, nggak banyak. Maka hasilnya adalah ini integral tentu ya. X dikali 2/3 berarti 2/3 X. Ini 1 tambah X pangkat 3/2. Ya mau diubah ke akar boleh aja sih. Terus di sini 1 kali 4/15 min berarti min 4/15. 1 tambah X pangkat 5/2. Dengan batas dari 0 sampai 3. Oke, kita hitung ya. Masukkan 3 dulu berarti. 2/3 kali 3. Ini ya. 1 tambah 3 pangkat 3/2. Dikurang 4/15. 1 tambah 3 pangkat 5/2. Ini satu bagian. Terus dikurang yang ada 0. Sekarang 2/3 kali 0. Oke. 1 tambah 0 pangkat 3/2. Oke. Kemudian di sini dikurang 4/15. 1 tambah 0 pangkat 5/2. Tutup ya. Hasilnya ini 2. 2 kali ini 4. 4 pangkat 3/2 berarti jadi 2 pangkat 3, 8 kali 8 dikurang ini 4/15 dikali ini 4, 2 pangkat 5, 32 ya, tutup ini 0 ya karena ada 0 di sini 0. Terus yang ini 4/15 4/15. Oke. Berarti ini 16.
2 kali 8, 16. Dikurang, ini main gede nih ya. 4 kali 32 itu mantep. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 128 per 15. Ditambah di sini, tambah 4 per 15. Berarti hasilnya 16. Ini jadinya dikurang ya 124 lah ya. Per 15. Nah ini nih 124 per 15 ini harus disederhanakan. Jadi 16 dikurang berapa lagi dia itu ya. 124 bagi 15, kita hitung aja. 24 bagi 15 dapat 8. 8 per berapa gitu. 8, nah lah. 8 kali 15. 8 kali 15. 8, 4 per 15. Maka kalau dikurangkan ya 16 dikurang 8 itu aja udah 8, berarti 7 dong. 7 terus 11 per 15. Ya, jawabannya adalah C. Seret. Nah, gitu ya. Oke. Itu jawaban nomor 3. Soalnya pendek suprit gitu ya, tapi ngitungnya rempong rupanya ya. Ada pecahan-pecahan begitu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kita hapus dulu. 1, 2, 3 dihapus. Next, nomor 4. Nah, ini mirip yang tadi sebenarnya. Kalau yang tadi udah bisa, ini siogianya sih bisa ya. Integral 0 sampai 4 fx dx akar 2. Nah, ini berarti sama aja. Ini kita pemisalan. Pemisalan jadi misal, oh my god, mana itu penanya? Misal U sama dengan X kuadrat ini gitu. Jadi DU per DX itu adalah 2X. Jadi DX dapat kita ganti menjadi DU per 2X. Maka integral kita ini pun dapat kita ubah nanti batasnya untuk X0 berarti U-nya menjadi ya 0 juga gitu ya. Tapi untuk X2 U-nya menjadi 4 ya. U-nya jadi 4. Oke, ini 4. Jadi integralnya bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Integral dari 0 sampai 4 gitu kan. X dikali FU, ya kan? Terus dx-nya kan jadi du per 2x. du per 2x hasilnya berapa? Oh, gitu aja sih pertanyaannya. Nah, ini dicoret kan ini. Set, set. Berarti jadinya setengah, ya kan? Di sini, oh, warna hitam. Setengah integral dari 0 sampai 4 FU DU gitu. Nah, FU DU-nya kita ganti kembali jadi variabel X, nggak apa-apa. Kan sama aja. Integral dari 0 sampai 4 fx dx gitu. Nah, sedangkan integral dari 0 sampai 4 fx dx itu adalah akar 2. Berarti ini adalah setengah dikali akar 2. Jadi akar 2 per 2 gitu ya, atau setengah akar 2 sebenarnya sih. Jawabannya what? Apa ada yang salah? Oh, ini 0 sampai 2. Ya Allah. Hah? Iya, 0 sampai 2 kan. Tadi dari 0 sampai 4 kan. Terus integral itu di situ setengah. Setengah dari akar 2. Iya, harusnya jawabannya B ya. Bukan yang C ya. Oke. Setengah akar 2 kok ini. Harusnya ini jawabannya. Seret-seret. Oke, sudah selesai. Satu lagi ya. Satu lagi, oke, nih di screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, di screenshot. Sip, kita ke soal terakhir. Mungkin kalau pendek cepat.
Oh, ini mah rada cepat ini, integral substitusi biasa aja. Jadi misal U-nya adalah yang di dalam ini, X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 1 ya. Jadi DU per DX-nya 3X kuadrat dikurang 2X gitu. 3X kuadrat dikurang 2X ya. Jadi DX-nya itu ya 3X, apa? Salah pula. DU per 3X kuadrat dikurang 2X gitu ya. Maka ini kita tuliskan aja udah. Integral 6X kuadrat dikurang 4X dikali, ini berarti jadi akar U gitu. Terus DX itu jadi DU per ini 3X kuadrat dikurang 2X. Ini kalau dicoret ke sini 2 ya hasilnya ini. Jadi kita coret aja dia jadi 2 gitu. Ini dibagikan jadi 2 nih. Karena ini 2 kalinya gitu. Jadi soal kita itu menjadi seperti ini. Sama dengan integral dari 2 kali gitu ya. U pangkat setengah DU gitu. U pangkat setengah diintegralkan berarti 3/2 jadi 2/3. U pangkat 3/2 ditambah suatu konstanta. Selesai nih. Berarti di sini 4/3. U pangkat 3/2 itu ya U pangkat 3/2 ya bisa kita tulis dalam bentuk akar dia ya. Jadi dalam bentuk akar dia ya U pangkat 3 tarik akar gitu. Tambah C gitu ya. Jadi ini 4/3 loh ya. Oke, 4/3 betul. Jadi 4/3 akar U-nya kembalikan X kuadrat min X pangkat 3 min X kuadrat tambah 1. Dikurang 1 ya, bukan tambah 1. Dikurang 1 pangkat 3 gitu loh. U pangkat 3 tambah suatu konstanta. Jadi jawabannya C. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bagi adik-adik yang masih nilainya 0 berarti integral-integralnya itu udah mulai lupa tuh. Ini kakak udah ulang, tolong dibaca-baca lagi itu ya, dipelajari, dikerjakan lagi soal-soal ini sampai mahir. Oke, waktu kita sudah habis. Sampai di sini saja. Selamat malam semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Kak. Sama-sama ya adik-adik.